Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan membaca iktirab sebagai bagian dari pernyataan rasa bersalah, pengakuan atas dosa kesalahan yang kita lakukan dengan bertekad bulat untuk memohon ampun kepada Allah, meminta petunjuk, meminta diampuni segala dosa, dan memperbaiki langkah-langkah kehidupan untuk hari-hari berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi las tulir firdausi a'la wala aqwa alan naril jahimi abli taubatan wafir zunubi fa innaka ghafirul dzambil azim zunubi mislu adadir limali belitau batayazar jalali umrina kisufikun liyamin wazambiza idun kaifah limali ilahi abdukal asi ataka mukir rabbi zunubi waqad da'aka in taghfir fa anta lidaka ahlun wa in tatarud faman narju siwaka Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubassiruna biha ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubassiruna biha ahlana wa auladana
وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البصرى صلاة تبشرنا بها أهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمنا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan wa syukran lillah. Salatan wassalaman ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Qala ta'ala fil Qur'anil karim, fa amma man taba wa amana wa amila shalihan fa asa ayyakuna minal muflihin. Maka adapun orang yang bertaubat dan beriman serta mengerjakan kebaikan, maka mudah-mudahan dia termasuk orang-orang yang beruntung. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa yang keluar dalam rangkaian talabul ilmi, maka dia sama dengan orang yang fisabilillah sampai dia kembali ke rumahnya masing-masing. Kawan-kawan para santri, para jamaah, baik pengajian Tamping Al-Mukhtar maupun kawan-kawan yang ikut bergabung pada saat ini, marilah kita memperbaharui niat. Mungkin di antara kita ada yang lupa masuk ke masjid itu, berniat, mari kita perbaharui. Nawaitu an iktikafa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku beriktikaf di dalam ini masjid, sunat karena Allah Ta'ala. Marilah kita bersama-sama bersyukur atas nikmat karunia yang tak terhingga. Sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk ikut serta menghidupkan majelis taklim atau pengajian. Dan majelis taklim pengajian ini adalah majelis tertua di dunia. Dan sejak zaman Nabi Adam sampai kepada Rasulullah, khususnya di zaman Rasulullah, itu majelis taklim sangat penting untuk memahamkan tentang agama kita. Jadi kita ini beragama Islam harus paham tentang agama kita. Kalau kita kada paham dengan agama kita, maka diragukan keimanan dan akidah serta ibadah kita. Jadi kita bersyukur ada pesantren, di dalamnya ada pengajian, ada majelis taklim, ada kegiatan-kegiatan yang lain. Itu dalam rangka menambah bagi yang kurang, memperkuat bagi yang sudah berisi ilmunya, dan menyiapkan diri untuk berdakwah, menyampaikan kepada orang lain. Kan kita ini ada salawasan di sini kalau. Jadi segala sesuatu itu ada batasnya, ada akhirnya. Nah, selama kita bersama, selama kita di sini,
mari kita manfaatkan semaksimal mungkin, ya. Jadi kalau ada orang di luar sana menakuni apa keadaan kita di sini, ya kita mondok di sini, kita sekolah, ya, mondok, sekolah, belajar. 3 kata ini sangat penting untuk kita resapi. Mondok artinya kita berada di komunitas pesantren, santri orang yang selalu ingin belajar. Sekolah adalah proses pembelajaran. Nah, kami hanya memulai aja, memancing, memotivasi. Selebihnya itu tergantung kepada pian-pian masing-masing, ya. Cuma tugas kita adalah memadahkan ini. Nah, selebihnya mari kita berjuang untuk memperoleh ilmu rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Baik, bahasan kita hari ini adalah ulun ingin mengambil dari Risalah Nasail Ibad karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Kebetulan yang menyampaikan Nawawi juga orangnya. Nah, cuma kada alim. Nah, ulun membacakan pengarang yang alim, ya. Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Apa bunyinya? Mari kita simak. Sab'atu nafarin yuzilluhumullahu tahta zilli arsihi yauma la zilla illa zilluhu. Mungkin pian pernah juga dengar versi lain. Ada redaksi yang agak beda. Ulun membaca yang seaslinya dalam risalah ini. Ada 7 golongan yang mendapat naungan Allah Subhanahu wa ta'ala di saat tiada lagi naungan kecuali naungan Allah. Berarti di hari kiamat nih, hari akhirat, ada 7 golongan. 7 golongan itu apa? Yang pertama adalah imamun adil. Imam, pemimpin, penguasa yang adil. Yang kedua wasabun nasa'a fi ibadillahi ta'ala. Pemuda yang senantiasa beribadah kepada Allah. Pemuda. Yang ketiga warajulun zakarallaha khalian fafadat ainahu dam'an min khasyatillahi ta'ala. Orang yang senantiasa mengingat, berzikir kepada Allah dikala sendiri sangat ngurang, sampai kedua matanya berlinang air mata, basah air matanya, ya, menangis, meresapi. Yang ketiga adalah warajulun qalbuhu muta'alliqun bil masjidi idza kharaja hatta ya'udu ilaihi. Orang yang hatinya terkait dengan masjid,
Manakala ia sudah di luar masjid lalu masuk lagi, untuk apa? Untuk beribadah. Entah itu beriktikaf, berzikir, baca Quran, baca salawat, dan lain-lain. Kemudian yang kelima, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha falam ta'lam simaluhu ma sana'at yaminuhu. Seseorang yang bersedekah, sedekah yang ikhlas ya, secara rahasia, sir, sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diperbuat oleh tangan kanannya. Kemudian keenam, warajulani tahabba fillahi fajatama'a ala zalika waftara alaihi. Dua orang yang saling mencintai dan membenci karena Allah. Dan yang ketujuh, warajulun da'athum ra'atun zatu jamalin ila nafsiha fa'aba wa qala inni akhafullahi ta'ala. Pemuda yang diajak wanita cantik untuk seram, berzina atau sejenisnya, lalu ditolaknya, seraya dia berkata, aku takut kepada Allah, Tuhan seru sekalian alam. Nah, ini yang akan kita dengarkan, kita jelaskan, kita simak sama-sama. Bila kada habis kita lanjutkan nanti, tapi mudah-mudahan bisa habis. Baik, yang pertama adalah imamun adil, yakni penguasa, pemimpin yang adil. Nah, manusia ini diberikan potensi, kemampuan, kebisaan untuk mengatur orang lain. Tentunya mengatur diri sendiri dulu. Jadi mengatur orang lain itu ada setiap dalam diri manusia. Nah, yang mengatur yang bagaimana? Ya. Kalau umpamanya untuk dirinya, berarti mengatur dirinya. Tawalah kita nih menguasai diri ini nih, secara adil. Jadi kalau ingin jadi pemimpin itu harus kuasai, kendalikan diri dulu. Bila tidak bisa mengendalikan diri, gagal jadi pemimpin. Cepat atau lambat, menunggu waktunya. Masalah kita sekarang adalah kita ini hendak memimpin orang, tapi belum bisa memimpin diri kita. Nah, kan gampang aja kita memahami itu. Jadi penguasa, pemimpin yang adil. Kita ini adil lah dalam diri kita. Banyak kita ini kada adil dalam diri kita. Diri kita ini memerlukan makanan, memerlukan istirahat, ya, memerlukan refreshing, rehlah. Tapi kadang-kadang kita tidak adil. Bila guring kebanyakan guring,
Jarang kita pan akunnya kebanyakan udah ibadah jarang. Khadijah kebanyakan baca Quran lah. Ya. Nah, jadi ciri pertama orang yang adil itu adalah kemampuan menempatkan sesuatu, kemampuan membagi waktu, kemampuan menempatkan diri, kemampuan mendewasakan diri, kemampuan menempatkan segala sesuatu dengan baik dan benar. Anak babini banyak, ada adil juga. Saya kongin kada habis. Iyalah. Nah, jadi sebelum kita bicara terlalu jauh, mari kita pimpin diri kita nih dulu. Dan yang terberat memimpin diri kita itu adalah mengendalikan hawa nafsu itu. Kalau setan itu jelas kalau sudah. Tapi intinya kan kita kan akan mengendalikan. Biar setan berhimmat manggau kita, tapi kita kalau mengendalikan nafsu kita ada apa-apa kita. Ini nafsu ada kalau dikendalikan, kenapa ada dikipas-kipasinya lagi? Selesai ya sudah. Oke, anggap kita masih belajar untuk memimpin diri. Nah, anggap aja kayak itu, ulon pian. Sebab mengendalikan ini kan seumur hidup, Bang. Kalau Pang hari ini kita sukses, esok jinak sudah hawa nafsu tuh. Belum tentu. Nih, jajam ini kita kalau menjinakakan, kalau mengendalikan. Tak kumpul kita di masjid. Pengajian tamping, ya kan? Kalau kita bersama di majelis, kalau kita mengendalikan. Tapi kalau kita pisiti lagi ke dalam, kalau kita mengendalikan hawa nafsu kita, bahwa kita nih bujur-bujur belajar, belum tentu juga. Ada yang kasih ini masuk memang bujur-bujur ikhlas. Ada yang karena aturan, ada yang daripada aku di lembek di sini. Jadi sekian banyak alasan itu lah yang menjadikan kita nih berkualitas atau tidaknya dalam majelis itu. Kalau hadir kita semua hadir. Nah, kalau ingat waktu kita baca manakib tuh kan, ya, barang siapa yang membaca manakib Misa Sesaman hadir, kemudian mendengarkan, menyimak. Nah, kan hadir, mendengarkan, menyimak. Jadi keberkahan ilmu itu sangat tergantung kepada kemampuan kita mengendalikan hawa nafsu dan keikhlasan kita dalam menerima ilmu. Itu yang penting harus kita kelola. Jadi kesimpulannya kita hidup ini selalu berjuang untuk mengendalikan hawa nafsu sampai kita bisa kita tundukkan. Terjadi perang di belahan dunia itu karena pemimpin kalah. Coba kalau pemimpin ini bisa mengendalikan hawa nafsu, ada menjajah orang lain. Di mana-mana menjajah orang terus tarik orang. Ya. Oke, level 1 adalah kita mengendalikan diri kita, dan itu masing-masing kita ulon mengendalikan ulon, pian mengendalikan hawa nafsu pian masing-masing. Nah, kemudian yang kedua, kita akan menjadi penguasa, pemimpin di luar kita. Apa di luar kita itu? Kalau pian BCB ini, maka pian memimpin untuk bini pian. Pemimpin yang adil di tengah masyarakat itu belum tentu adil lawan bini sidin.
belum tentu adil lawan bini. Jadi level kedua adalah kita harus adil dengan orang yang dekat dengan kita. Misal bini, ya, atau misal lagi dengan kuitan kita, bisa dengan keluarga kita. Kita rancak mendengar, baik langsung tidak langsung, bah si den dujan lawan bini penyarikan mula orang maka maman ada dengar kita. Bah jar amun lanang orang beri itaros mau kami di rumah nih dengar kabar bener si anu disumbangnya kami nih aja makan kami tunggu suapan ya orang halabi ya itu nggak suapan dia karena lah Pak Jiping dengar kayak itu soal lah. Nah orang berbini dua tuh lah harus adil lah. Kalau ada adil apa hukumannya? Nanti kalau pian mau sedikit jelas, bukan nanti Tengko Zulkarnain. Salah satu penjelasan sini itu adalah orang yang berbini dua kada adil, nanti di akhirat itu kakinya timpang. Jadi kiri kanan itu sangat tidak seimbang nah. Udah kita antara langit dan bumi. Jadi karena kita berciri di akhirat itu. Bila kakinya timpang menunjukkan ini itu bisi bini lebih pada satu kada adil. Nah itu dah. Amun di dunia kada ada atau belum ada Allah menampakkan bilanya kada adil kaki sini itu panjang sebelah dadak lah baru ada lah. Nah jadi adil ini makanya nomor wahid nomor pertama. Orang lain mungkin menjelaskan adil itu ya presiden itu nanti kepala dinas itu nanti itu terakhir sudah pimpin yang kecil dulu bisa dah. Nah jadi lawan bini lawan kuitan misalnya kita adil dalam kuitan banyak cerita ketika sudah berkeluarga dalam kita seorang tapi ingat lawan minta berhimat nah itu tidak adil juga. Nah, tidak adil juga itu. Jadi adil ini bukan hal yang gampang, berat, tapi sangat mulia. Makanya posisinya nomor pertama. Ya, jadi di hari kiamat itu kan tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Nah, Allah menaungi kalau yang 7 macam ini. Dan orang yang adil itu orang yang sudah mengamalkan ilmunya dan orang yang berakhlak itu orang adil. Kan adil itu sifat yang mulia adil. Nah sudah diri kita sudah ya masih ada kekurangan ya teruslah yang penting kita belajar terus dengan orang tua. Nah kita bagaimana memperbaiki ya. Kadang-kadang bila sudah berhasil nah disuruh pidato bagaimana Pak? Cerita dong Pak, gimana Bapak sampai berhasil? Wah, alhamdulillah karena berkat disiplin, belajar dengan giat, saya bisa mencapai itu semua. Wah, hati-hati loh. Kada ingat kalau gue tenang mengandung kita behari. Nah, jadi kita jangan meninggalkan simbol-simbol penting. Nah, saya berhasil karena semua pertolongan Allah Subhanahu. Saya berhasil karena doa orang tua ulun. Itu dipilih lo kata-kata yang benar, yang tepat. Jangan wah, ini alhamdulillah karena saya rajin belajar. Alhamdulillah karena ya dapat beasiswa. Wah, terlalu cepat ke situ. Terlalu cepat. Bila sukses dengan kepintarannya, apa bedanya kita dengan Karon? Lawan Fir'aun kan apa bedanya? Cuma ngarannya nah, zamannya kan sama kita. Nah ini yang sering kita makanya orang
Pemimpin yang bujur-bujur adil itu pasti orangnya saleh, lawan anak baik, lawan bini bagus, itu pasti dah. Bila yang kecil-kecilnya, itu matinya kada begira bisa bakar rame itu. Nah ini kita ambil yang mulai yang kecil-kecil lah. Nah yang kecil-kecil, diri sendiri, kuitan kita, bini anak kita. Kadang kalau anak pun kita bisa kada adil. Kuitannya guru, ya di rumah anak dimamai, di sekolahan, kalau anak kurang, iya aja, anak seorang bilang nangis di rumah. Nah itu kada adil. Ya, hanya orang yang suka menyakiti, guru yang suka menyakiti itu temperamennya pasti kada adil. Ya, ada adil. Kenapa ya kada adil? Ini namanya anak pian. Ini pian di sini anak pian. Pian tampiling anak pian itu kada adil artinya. Kenapa? Orang ditampil sakit, orang ditampil itu pasti sakit. Sekarang kalau pian tampiling orang pasti pian sakit juga. Nah di situ kita gampang aja mengukur itu. Oh aku ini sakit juga tampiling orang. Apalagi anak kok, apalagi darah daging kok. Nah, jadi kadang-kadang kita sangat lambat sekali untuk memahami tentang ini. Nah kita naikkan sedikit. Lipat 1 sudah, lipat 2 sudah, lipat 3 sudah. Nah dengan lingkungan lagi. Nah lingkungan ini yang dekat adalah keluarga, baik pihak kuitan atau pihak mintuha. Nah, yang jauh keluarga, apakah sepupu, kamanakan sebagainya. Kemudian lagi lingkungan. Ujar Rasulullah tidak akan masuk surga orang yang parutnya kanyang, tetangganya kelaparan. Coba, itu kada adil artinya. Kita aja nang nyaman. Padahal kalau kita memberi orang lain itu tidak ada rugi, malah baik. Ujar Rasulullah, kalau engkau menukar gangan, maka banyaki kuahnya. Ayo kalau kada kau je memberi, misal aja pang durian, ya, dibungkus apakah supaya tetangga itu kada melihat. Amun diberiakan nih mungkin kada cukup nih, ayo ditutupi barang. Coba. Sampai sebegitunya Rasulullah itu mengajarkan kepada kita. Ya, ini nang lucu kadang-kadang duriannya kada berian, kulitnya maka mahambur di muka rumah sidin. Sadang data. Nah, aja Rasulullah seandainya ya seorang itu boleh berbagi waris, ya, ini tetangga yang sama-sama baik, maka tetangga itu berhak mendapatkan warisan. Cuma kada boleh kan? Nah, saking Rasulullah itu mengajar kepada kita, baik kita ini harus baik untuk tetangga. Bah, kalau sakit nyaman kan, lagi garing sebagainya, ada tetangga dekat dulu. Mau di jauh tuh biar nang sana, nah nyata jarak dulu kali. Ini hari ini datang Iril, anak gubernur Ridwan Kamil. Coba itu kan termasuk keajaiban. 14 hari tenggelam. Nah ini memunculkan ilmu pengetahuan, pengakuan, kehebatan. Jaka Iril itu jarak larut di sungai kita. Ya ada hancur tuh awaknya tuh. Cuma di sana tuh airnya itu kan es dingin. Jadi dingin itu memperlambat kerusakan. Ya apapun kisahnya, itulah kekuasaan Allah. 14 hari, Pak. Ya. Sudah bajikiran sudah bertahlilan di rumah sudah. Ya, ada tuh kelebihan yang Allah berikan yang kita ada tahu. Nah, nyata Allah akan menunjukkan kepada seluruh makhluknya bahwa Allah bisa mengembalikan
jasadnya tapi tidak mengembalikan rohnya. Apalagi lagi jangannya hidup begini ramai kisahnya tuh. Ya. Hari ini insya Allah datang. Cuma kita kan diundang Jepang juga. Ya, diundang oleh kita nih ya, kalau ya kita ikut berbela-sungkawa. Kita kembali ke bahasan kita. Naik sedikit lagi tetangga ya. Nah, ini sudah mulai kalau kita di masyarakat, karena kita sudah bisa memimpin diri, memimpin keluarga. Ini kalau jadi pemimpin nyaman. Nah, nyaman sudah. Kalau dia menang dia tidak sombong. Kalau nya kalah, inya kada menyalahkan orang lain. Ya. Nah, sekarang apakah pemimpin ini pemimpin formal? Nah, memang dalam penjelasan ini lebih ditekankan adalah pemimpin formal. Mulai dari RT sampai presiden. Nah, ini pemimpin formal orangnya. Apa pemimpin? Dipilih, didaulat, diaklamasi, diputuskan, dieskakan. Itu formal. Kalau di rumah ada formal ada. Dengan ini pian KAI ulun angka sebagai kepala rumah tangga. Biar kada bucepe itu bila yang ngaran laki itu pemimpin rumah tangga sudah. Itu namanya non formal. Kalau ini adalah formal. Dari RT sampai ke atas itu formal. Ya. Nah, ini sangat berat memimpin orang. Ya. Nah, sekarang penyakit kita nih, penyakit kita. Pertama, kita nih sering obral janji. Ketujuh berjanji. Karena berjanji ini dalam rangka membuat daya tarik. Ya. Pokoknya pian tabila ulun yang memimpin ya, tenang aja. Itu macam-macam. Ya. Pindah kada meyakinkan lagi nih. Pindah hinip lagi penonton. Bila memilih ulun, hitung aja pian sehari makan berapa? Kali 3. Kita kalau bila belum makan lagi itu cuma janji sudah. Nah, ini penyakit-penyakit pemimpin kita yang sekarang. Walaupun tidak ulun ceritakan, pian pun tahu sudah. Di antara sekian banyak orang itu sangat sedikit sekali takut tahu atau ada lagi yang menjadi pemimpin itu memang murni pilihan hati nurani, itu sangat sulit sekali. Jadi bahasa kasarnya jabatan tuh dibeli, mencari duitnya sudah salah, menggunakannya sudah salah. Nanti kalau menjabat pun mencari untuk membulikakan, imbah sudah membulikakan, mengumpulkan, imbah mengumpulkan pulang sambungannya pian tahu berataan sudah. Nah, ini dalam konsep Islam bukan pemimpin yang adil. Berat seperti itu. Kita nilai jangankan mempertanggungjawabkan orang banyak, diri kita aja berat. Ulun bisi anak, bisi bini, itu gin berat. Kayak apa kayaknya bertanggungjawabkan? Bisa kada kita mendidik bini, mendidik anak sekian lama, sekian tahun. Pamanya 60 tahun hidup, 60 tahun kita. Napa-napa nang kita gawe itu. Kan banyak terjadi nanti di akhirat itu. Abahnya ke surga sudah. Ada jadi akhirnya. Karena anaknya protes. Abah ulun tuh mana suami malah jadi ulun. Malah kayak ini kada baik. Nah, jadi Allah Ta'ala mereka tarik. Ada jadi. Karena kan penilaian akhir itu kan Allah alaihissallahu bi ahkamil hakimin.
Panggilan terakhir itu kan di sana. Di di dunia ini masih bisa berubah-berubah. Makanya kita jangan berkecil hati. Selama kita berbuat baik, selama kita tidak melakukan kesalahan, aman kita, yakin aja Allah itu tidak akan menghapus kalau kita baik. Allah akan menampakkan kalau memang kita benar. Nah, selama itu kita memerlukan kesabaran. Kita isi dengan ibadah, kita isi dengan ilmu, supaya memperkuat, memperbanyak kebaikan-kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kada semudah itu kita memahami penguasa yang adil itu dilindungi Allah. Banyak hal yang harus kita pahami, kita pikirkan. Apalagi pejabat itu disumpah, ngeri kan? Ya, ngeri. Di kantor kami selama sebulan 2 kali pelantikan. Dengan ini saya bersumpah, apa-apa yang saya ucapkan atau apa yang diminta untuk merahasiakan atau perintahnya itu ini. Nah, akhirnya maju yang rohaniawan itu, nah, membawa Quran di atas. Ikuti apa yang saya katakan. Demi Allah, saya, nah, si ano jabatan ini, nah, coba di atas Quran. Tallah, wallah, billah. Jangan main-main itu. Memangku jabatan dengan sumpah. Bila sedikit saja kada adil, risiko sangat besar. Nah, yang kayak ini kita keingatan cerita tentang Umar bin Abdul Aziz. Wah, bisa kada habis Pak Upi kan ini. Bisa mati di nomor 1 nih ya. Ya. Nah, ulun sedikit mereply ulang Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu kan anaknya Abdul Aziz. Abdul Aziz bin Marwan bin Malik sampai Kadatu Sidin Umar bin Khattab. Jadi Umar Abdul Aziz itu satu zuriat keturunan dengan Umar bin Khattab. Pas saja bang juga. Kayak papian Umar bin Khattab itu di antara sahabat Nabi itu paling banyak dikisahkan tuh Umar bin Khattab. Bahkan ujian Nabi, seandainya ada Nabi sesudah aku, maka Umar adalah Nabi. Pengakuan Nabi itu kayak itu. Kayak apa kisahnya? Nah, ini perlu juga kita tahu kisah. Umar itu bisi anak, ya, bisi anak laki-laki. Pada saat sini menjabat sebagai khalifah, beliau melakukan investigasi sidak. Sidak tuh inspeksi mendadak. Mendadak datang nang didatangi kira tahu. Atang guli nyaman ketok. Maaf. Kalau ini nah itu namanya sidak. Kalau pada dahulu tuh ada sidak namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, akulah jam 7 kena kalau ada situ. Nah, itu ada sidak ngarannya. Itu hilang. Ya. Nah, satu ketika Umar bin Khattab itu melakukan sidak. Melakukan kontrol masyarakat. Ya. Apa bahasa wahini itu? Pak Jokowi dulu apa ngaranya? Yang turun ke warung-warung masyarakat. Apa? Ya, belusukan. Jujur itu. Jadi belusukan itu sudah dilakukan Rasulullah, Umar, para sahabat. Sudah itu. Dan itu gawian setiap hari, setiap saat. Dan bukan pencitraan, mohon maaf. Tidak ada.
Kalau Pak Umar sidak tuh supaya pira terkenal enggak. Memang tugas sih dia, tugas. Tugas itu ibadah. Bukan tugas untuk mendapatkan gaji. Gaji itu hanya nomor berapa lah. Yang kita cari ini kan, kita ini kan pegawai Allah, bukan pegawai Allah yang penting dulu. Pegawai manusia itu nomor berikutnya. Jadi pegawai Allah dulu. Mata bila hendak turun itu wudu, salat, sembahyang itu kita pegawai Allah artinya. Ini ya kan, ini kan bersembahyangan bagawi aja. Ya. Nah, pada satu malam itu Rasulullah SAW mendapatkan pemandangan sebuah peristiwa yang sangat inspiratif, menggugah. Sebuah keluarga yang kelaparan, ya, usahanya juga sangat sederhana. Apa usahanya? Menjual susu kambing, mamarah susu. Kalau pengen membayangkan susu kambing dah kalau ini susu kambing lah, jangan susu yang lain. Hendak aja mengatuk, nah hendak sudah. Cuma terhalang dengan suara orang berpandir di dalam rumah. Apa suara pertama? Rupanya ini suara mamanya. Nah, bangun nak dah, karena kasiangan. Bangun nak anak nih, inggih mak, lakasi ke kandang. Peras kah? Parah susu kah? Apa yang benar kah? Kopek apa diperas kah? Ya diparah, supaya susunya keluar. Bawa wadah kan? Diparah. Rupanya air susu kambing itu kada sebanyak seperti hari biasa. Waktu sudah mulai siang, baca pate ke rumah. Saya ini jemaah dapat sedikit lagi sedikit. Inggih mah. Anu je sidin. Campur lawan banyu. Coba. Campur lawan banyu. Bujur bang. Supaya banyak. Kalaunya susu bercampur banyu putih misal, itu asli lah sudah susunya, kada asli lagi. Bercampur sudah. Memang disebut susu masih. Tapi kalau kita mau jujur, kada asli lagi susu itu. Nah asli itu nang di sini ya kalau. Nah, oh jangan mah. Jangan anak jangan. Kada apa-apa. Nang kuitan nih juga. Allah anak ma'abadiakan kisah nih. Peraturan Khalifah Umar ibn Khattab, peternak kambing atau susu kambing itu, apa susu apa aja kan, sapi ke unta kan misalnya, dilarang kada boleh mencampur dengan yang lain. Jadi jakuitan kada apa-apa. Umarnya kada tahu juga. Pada Umar di Galawang, Umarnya hendak kaipang sudah. Cuma mun Umar masuk, jaka ibadah film tuh kada rame lagi. Lihat kayak apa kesambungannya dulu. Ending terakhir ini kayak apa. Nah, apa jawaban si anak nang tadinya mamanya nih, mak, kalau ulun mencampur, pian menyuruh ulun hakun, di kita campur. Nah,
Kemudian Umar kada tahu, tapi mai Allah nam menciptakan Umar, nam menciptakan kita nih nah. Allah Ta'ala bahasa kita tuh lah. Itu nang tahu mah. Ujar Umar, mantap banget bibina anak nenek. Ya. Akhirnya mamanya sadar, Jesiden jual janang seada. Seandainya dijual mungkin untung juga Pak. Misal bensin saliter jadi saliter saperapat, amun saliter bensin saliter minyak gas itu kan itu ngarannya kan bercampur lagi nih tuh baharu alam ngarannya. Apalagi nang bensin saliter minyak gas semuanya 2 liter. Iya aja. Terlalu benar nenek liwar terlalunya. Bilang kada berasa lagi bensinnya. Berasa minyak gas dia lagi. Seandainya akor juga berdua itu nak untung bang. Yang 10.000 menjadi 15.000 5.000. Tapi si bibinian anaknya ini kada berpikir untuk itu. Dia berpikir nah itu ilmu akhirat artinya. Dia memakai ilmu akhirat. Memang 10.000 bahasa kita nih kalau di Wahid nih. Memang saya 10.000 bang, sedikit pada biasa. Tapi kita jujur, kejujuran inilah. Nah, kejujuran inilah yang menjadikan mulia di sisi Allah itu. Dan ini akan menjadi keberkahan, berkah jadinya hidup itu. Dari sini kan kita belajar, ya. Padahal kondisinya, keadaannya memungkinkan sebenarnya. Nang kuitan manyuruh, nang anak hakun dicampur banyu, Umar kada melihat juga, dibawa ke orang berjual, untung. Nah, cuma si anak ini kada itu berpikir. Kita makan, kita minum, kita nikmati, kawalah kita mengeluarkan yang subhat atau melakukan yang haram dan kita tuh kawalah kita mengeluarkan. Kada kawal, kada semudah itu. Kau aja kena batubat nyamannya Pak. Mbah meminum itu meninggal apa kabar? Jadi jangan dimulai. Sekecil apapun jangan kita mulai hal-hal yang tidak baik. Nah, lalu Umar nih, jadi Umarnya waktu itu gua ajudan, tandai rumahnya kan ngarannya dini hari itu kan kadap, apalagi ada kadap lampu nah ditandai kita belikan. Ringkas kata ulang kada lagi mengisahkan bahwa Umar tuh guring dahulu, ajudan guring, mandi, kemudian tanya bisa gigi rasa Mbah Yang tuh kalawasan. Pokoknya subuh lah subuh. Kita ringkas budinlah. Nah. Lalu dipanggil ajudan. Nah, ajudan sini. Ingat malam tadi? Iya. Mas tandanya? Iya. Ikam sedikit sekali lagi. Siapa mamanya? Siapa anaknya? Sampai ke sana dapat informasi, dicatat, diingat bahwa biar dia menakuni apa ke sana atau berjalan, mau ujikah kalau saya pentakuni melampaui ulun dua kisah. Pokoknya kesimpulannya kayak itulah sudah. Jadi Sayyidina Umar baginda bahwa mereka nih keluarga Pitran, abahnya sudah meninggal dunia, berperang di jalan Allah, mamanya janda, anaknya itu adalah anak yang saleh itu adalah anak Pitran. Nah, Umar kan orang cerdas. Wah ini keluarga yang wajib dibantu, dikucurkan dana, minta di Baitul Mal. Cuma ada satu pemikiran Sayyidina Umar, anaknya nih baik nah. Dia pulang ke rumah, dia dapat anaknya, karena memang usia waktu itu usia pernikahan pada umur waktu itu. Dia tanya, nak, kamu sudah besar, sudah dewasa, kamu abah kawinakan kayak apa? Nah anak nih, nggih, kalau siap baik. Mau ini kada Allah. Nah,
Ada kalau ini kadang itu kisahnya. Kalau pang betakon siapa orangnya, kawaka perkenalan dulu, mengawati 3 bulan kah? Tolong buat berjalan dulu. Kadang itu cocok ya sudah dikawinkan. Nah, ulun ingin menyambung cerita tadi. Dari hasil perkawinan ini, anak khalifah yang saleh, perempuan yang satu kawin, melahirkan zuriat, akhirnya memunculkan Umar bin Abdul Aziz. Itu maksud Allah itu bahwa Umar Abdul Aziz itu datuk nikninya itu Umar Khattab, itu zuriatnya. Itu na ulun kisahkan non pian itu nah. Kebetulan bini Umar Abdul Aziz itu Fatimah juga ngarannya. Fatimah ngarannya. Nah, hubungan dengan hadis yang kita bahas ini adalah Umar bin Abdul Aziz itu adalah termasuk khalifah. Kalau dalam sejarah itu, kalau Umar, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali kan terkenal dengan 4 khalifah. Nah, dalam sejarah Islam ada lagi 1 khalifah yang kelima. Nah, Umar Abdul Aziz ini orangnya. Nah, Umar Abdul Aziz ini mewarisi sifat-sifat Umar bin Khattab. Dari anak yang saleh, wanita salihah, kawin. Nah, kemudian muncullah generasi-generasi. Di antaranya adalah Umar bin Abdul Aziz. Nah, Umar Abdul Aziz orangnya sangat adil. Sangat adil. Luar biasa. Ulun di antara sekian tokoh sejarah itu, ulun termasuk senang membaca sejarah ini. Ini pengarangnya adalah Kiai Haji Ain Firdaus. Risalah atau bukunya itu terbit tahun 1975. Warna bukunya tuh masih ingat warna biru. Ain Firdaus. Beliau menguasai beberapa bahasa. Jadi ini asalnya bahasa Arab. Diterjemahkan ke berbagai bahasa, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Urdu, bahasa India, ya, bahasa Prancis. Jadi berbagai bahasa. Kalau kita masuk sana membaca sejarah-sejarah Umar bin Abdul Aziz ini. Dikit lagi, 5 menit lagi. Nah, di antara karamah hidup dan karamah matinya Umar Abdul Aziz itu adalah, ya, beliau adalah pemimpin penguasa khalifah yang sangat adil. Sangat adil. Misal, nah ini sisipan misal. Saat beliau sedang asik mencatat menalaah pemerintahan Sidin kan menggunakan lampu yang minyaknya dibeli oleh negara. Kan rumah dinas itu kan rumah dinas misalnya, kendaraan negara, minyaknya dibeli oleh negara. Jadi pejabat wahin ini liwar nyamannya biar bilang kata pakai duit seorang, ya, bilang kata pakai gaji itu, bilang kata pakai biar kata makan gaji, kalau nggak ada berani makan gaji juga, nasi aja, karena fasilitas luar biasa. Uang taktisnya aja berapa Pak? Berapa Pak nih jam? Kalau Bupati 200 juta, kalau wakilnya agak turun dikit, antara 100. Uang taktis Pak, 200 juta. Itu kemana aja kita boleh gunakan Pak? Makanya orang rajin meminta bantuan non hubungan mereka tuh, karena pada hakikatnya bukan duit pribadi sebenarnya. Nah, duit taktis boleh digunakan. Nah, jadi kita tuh jaka bahasa sederhana tuh napa? Cuma kada ada uang taktis bang pian apa artinya nah tolong aja bantu kami. Nah, itu bukan duit pribadi, itu duit orang banyak juga. Cuma kita proposal, bersurat, resmi kan gitu. Masih banyak lagi sisanya. Nah, ketika ada orang mengetok pintu mengucapkan salam, ya, maka Umar Abdul Aziz tanya, pian urusan apa nih? Urusan pribadi atau urusan pemerintahan? Urusan pribadi, tiup sidin lampu tadi. Masih ingat kisah itu ya?
tiap sin lo bakal dapat napa kali Pak kayak apa kita pandir anu insiden kawaji kita pandirnya suara masih ada kok nggak ada muhafian kita suara di sini kenapa jadi dimatikan karena jawaban nikah seandainya urusan pemerintahan kada aku mati karena urusan pribadi ini kok ada hendak ini uang negara padahal berpandiran tuh pandiran pejabat nih dilawasakan 5 menit tuh gila sebenarnya sudah mau sih Din mati sih Din nah bakal depan pandir nang penting ada suara ya Allah nang penting ada dipandirakan ini nang adil Pak pian mau belawi-lawi ada maunahnya karamahnya Abdul Aziz ini dalam sejarah itu. Baik, yang terakhir, pada saat Sidin meninggal dunia, seluruh masyarakat itu bergabung. Kada terhitung berapa banyaknya mengantarkan jenazah Sidin. Yusuf, kalau kada salah satu waliullah orang alim di sana, Yusuf bin Mahik, nah lo masih ingat namanya itu. Syekh Yusuf bin Mahik, menjadi kita ulama besar di sana. Pada saat mentalkinkan, kalau bahasa kita mentalkinkan kalau ya, turunlah dari atas selembar kertas dan tepat gugur itu di hadapan di atas kuburnya Umar bin Abdul Aziz. Pas di hadapan Syekh Yusuf Al-Mahik, dibacanya saksikanlah dalam tulisan itu bahwa Umar bin Abdul Aziz ini orang yang dibebaskan dari azab api neraka. Artinya berkeramat, pemimpin, penguasa, keramat. Tidak ada di zaman Abdul Aziz itu peluang korupsi, tidak ada. Sogok menyogok tidak ada. Bila Sidin tahu langsung diberhentikan Sidin, siapapun. Keluarga Sidin enggak. Nah, itu Pak. Kalau kira ribuan tahun kita ngalih cari seperti Umar Abdul Aziz ini. Nah ini ya kalau kita maksudkan bahwa kita ini bukan presiden, bukan ketua RT. Ya paling tidak kita memimpin diri sendiri lah. Ya. Kalau sering tidak bosan berkali-kali mengajak kita, mari kita manfaatkan pesantren ini semaksimal mungkin. Mari kita berjuang. Pesantren ini besar bukan karena kami, tapi karena pian. Nah, kalau pian tidak ada, tidak muncul pesantren ini. Nah, di pesan. Jadi mudah-mudahan, mohon maaf tidak bisa menghabiskan ya. Satu masih 6 lagi. Berikutnya nanti pemuda yang senantiasa beribadah kepada Allah. Mohon maaf minta rela, tidak ada sedikit pun niat untuk menyinggung atau ingin mengungkap kembali ya kenangan yang mungkin tidak nyaman oleh pihak. Tidak ada. Semata-mata ingin mencocokkan dengan hadis Rasulullah bahwa hadis Rasulullah itu tidak ada satupun yang salah. Semua benar. Prediksi Nabi itu selalu benar. Maka ini kita angkat. Kita hubungkan dengan zaman sekarang. Sungguh sangat jauh sekali. Tapi kita kan boleh putus asa. Kada kau memimpin orang lain ya kita mimpin diri sendiri. Mohon maaf, minta rela minta reda. Demikian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Dan mari kita baca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.